Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, pada tahap pembelahan mitosis ini dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu yang pertama interfase. Nah, interfase itu adalah tahapan di mana nukleus dan membran inti itu masih tampak jelas. Nah, jadi ini seperti ini gambarnya. Jadi ini yang bulat dan kecil di atas ini adalah kromosom. Lalu yang seperti garis-garis ini adalah nukleus. Lalu nukleus ini yang warna hitam kecil ini, teman-teman. Nah, jadi selain nukleus dan membran inti masih terlihat, di sini juga kromosom masih berbentuk jaring-jaring kromatin. Nah, jaring-jaring kromatin itu yang ini seperti ular-ular ini. Nah, lalu setelah itu ada fase di mana yaitu G1 atau pertumbuhan dan perkembangan membelah. Jadi dia itu membelah nanti saat di tahap selanjutnya. Nah, di sini ada juga tentang tahapan S, yaitu sintesis atau replikasi DNA. Nah, yang ketiga adalah G2, yaitu persiapan untuk membelah. Nah, tahap yang kedua yaitu ada profase. Nah, profase ini di mana membran inti itu mulai menghilang, lalu setelah itu kromatin mulai menebal dan memadat membentuk kromosom. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Nah, jadi pada gambar ini yang bulat-bulat ini disebut sentriol, lalu yang seperti tanda X ini disebut kinektokor, lalu yang garis-garis ini seperti lingkaran disebut membran, lalu yang seperti garis-garis red di antara garis silang ini adalah kromosom. Nah, selain kromatin mulai menebal dan memadat membentuk kromosom, di sini kromosom juga mengalami pembentukan atau perbedaan membentuk dua kromatid atau sister kromatid. Nah, lalu setelah itu sentrosom membelah menjadi dua sentriol yang bergerak menuju kutub berlawanan. Jadi seperti ini. Ini adalah kutub berlawanan. Tuh dia jalannya ke sini melawan arah jarum jam. Lalu yang terakhir itu dan mulai terbentuk benang-benang spindel. Benang-benang spindel itu adalah yang ini. Nah, yang ini. Oke. Nah, lalu pada tahap yang ketiga adalah tahap metafase, di mana pada tahap metafase ini kromosom homolog yang ada dalam proses ini yaitu kromosom yang memiliki urutan yang sama dan berada pada bidang pembelahan. Lalu yaitu kinektokor berkaitan dengan benang-benang spindel. Nah, seperti ini contoh gambarnya. Nah, jadi yang ini yang seperti paku ini adalah sentriol, lalu yang garis-garis menyambung ini disebut benang-benang spindel. Nah, ini yang dimaksud dari kinektor berkaitan dengan benang-benang spindel. Kinektor itu yang tanda X. Oke. Nah, itu tahap yang keempat ada tahap anafase, di mana benang-benang spindelnya itu menarik masing-masing kromatid ke arah yang berlawanan. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, jadi benang-benang spindel ini menarik kromatin. Nah, jadi X-nya itu seperti dipisah karena tertarik oleh benang-benang spindel. Nah, pada tahap mitosis yang terakhir yaitu adalah telofase, di mana membran inti ini mulai terlihat kembali. Nah, jadi membran inti mulai terlihat. Membran inti itu yang ini, yang seperti garis-garis putus-putus ini. Lalu setelah itu terbentuk dua sel anakan. Nah, dua sel anakan itu yang ini. Nah, ini dua sel anakan. Lalu ada namanya tahapan G, yaitu sitokinesis. Lalu ada juga merupakan pembelahan sitoplasma. Lalu terbentuk cincin pembelahan. Cincin pembelahan itu yang seperti ini, yang ada di garis antara tengah-tengah ini. Lalu setelah itu untuk membelah sitoplasma menjadi dua. Itu fungsinya. Lalu jika diketahui lagi bahwa pada pembelahan mitosis itu hanya terjadi pada sel tubuh, di mana sel anakan identik dengan induknya atau dibagi menjadi dua yang mengalami 4 fase, hanya terjadi satu tahap. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pembelahan meiosis. Nah, pembelahan meiosis itu apa? Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakannya separuh dari kromosom induknya. Nah, juga jumlah kromosom pada sel anakan adalah biasa disebut haploid, atau meiosis juga bisa disebut pembelahan reduksi terjadi pada sel gamet.
Nah, pada tahap meiosis ini dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu liptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Nah, jika disingkat menjadi lezipadidia. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang leptoten. Nah, leptoten itu adalah salah satu pembelahan, yaitu kromosomnya mengganda dan mulai menebal. Nah, jadi kromosom itu yang seperti tanda X ini, itu ada kromosom makin tebal. Jadi dia makin tebal dan terlihat seperti agak besar. Nah, yang kedua yaitu zigoten. Nah, pada tahap zigoten ini kromosom homolog saling berdekatan dan terbentuk sinapsis atau tempat melekatnya kedua kromosom. Nah, jadi seperti ini. Jadi kromosom itu seperti tanda X ini menyatu dengan kromosom yang lainnya seperti ini ya teman-teman. Lalu yang ketiga saya akan menjelaskan tentang pakiten. Nah, pakiten itu adalah di dalam pakiten ini terjadi pindah silang atau pertukaran materi genetik pada lokasi yang sama antara kromatid bukan saudara. Nah, lalu tempat atau lokasi terjadinya pindah silang dinamakan kiasma. Nah, jadi kiasma itu adalah X yang saling menyilang atau saling bertabrakan seperti ini, itu disebut kiasma. Lalu benang yang merekatkan ini disebut seperti benang-benang ini disebut sinapsis. Nah, lalu yang keempat yaitu diploten. Nah, pada tahap diploten ini sinapsisnya itu mulai menghilang sehingga membuat kromosom homolog memisahkan diri, namun tetap melekat pada kiasma. Nah, seperti ini. Jadi kromosom homolognya ini atau sinapsisnya ini mulai hilang dan mulai terpisah, tetapi kiasmanya tetap bersama atau berdekatan atau tetap berpindah silang. Nah, yang terakhir adalah diakinesis. Nah, diakinesis ini di mana membran inti dan nukleus mulai hilang, sentriolnya membelah menjadi 2, lalu mulai terbentuk benang-benang spindle, dan disinilah profase 1 berakhir. Nah, jadi seperti ini. Benang-benang spindle itu adalah yang paling bagian pojok ini, itu disebut benang-benang spindle. Nah, lalu ada tahapan yaitu yang dinamakan metafase 1. Nah, pada tahapan metafase 1 ini terjadi pasangan kromosom homolog berjejer di bidang pembelahan. Nah, jadi seperti ini. Dia berjajar di bidang pembelahan. Jadi saat membelah itu dia tidak terpisah melainkan tetap sama. Nah, lalu ada anafase 1 di mana kromosom homolog bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Jadi seperti melawan arah jarum jam. Yang satu ini ke kanan, yang satu ini ke kiri. Lalu ada tahapan yang dinamakan telofase 1 yaitu di mana membran inti mulai terbentuk dan terbentuk 2 sel anakan yang tidak identik dengan induknya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi ini seperti terlihat berbeda karena ya, pada gambar ini terlihat sangat berbeda sekali karena X yang kecil ini atau kromosomnya terletak di bagian sini, dan yang gambar di bawah yang kedua terletak sejajar antara ukuran yang sedang dengan yang kecil. Nah, sel anakan dalam telofase 1 ini bersifat haploid atau terdiri dari setengah sel kromosom induknya. Nah, dan ada lagi yaitu meiosis 2 di mana membran inti dan nukleus mulai hilang. Setelah itu sentriolnya membelah menjadi 2 sentriol, mulai terbentuk benang-benang spindle, dan profase 1 berakhir di sini. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi membran inti itu yang ini, membran intinya mulai menghilang, jadi supaya seperti tidak terlihat lagi. Nah, lalu yang terakhir adalah metafase 2 di mana kromosomnya itu berjejer pada bidang pembelahan. Nah, ada lagi anafase 2 yaitu sister kromatid masing-masing bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Jadi seperti ini. Dia seperti berarah kelawanan seperti tahap yang sebelumnya, yaitu tahapan anafase 1 seperti ini contohnya. Jadi ini anafase 2. Setelah itu ada telofase 2 di mana membran inti dan nukleus itu mulai terbentuk dan terbentuk 4 sel anakan yang tidak identik dan bersifat haploid atau setengah dari kromosom induknya seperti ini. Jadi terlihat berbeda kan? Oke. Jadi sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.